Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri sebagai Asadila Safitri dan teman saya Atik Sulami serta Jamilatun Safitri. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek UAS dengan tema apotek. Ya, di sini yang pertama kami akan menjelaskan tentang bagian source code yang kami buat, yaitu pada app.py untuk project apotek. Yang pertama di sini kami akan menjelaskan tentang form flag import. Ini adalah merupakan bagian dari import yang ada pada app.py. Kemudian untuk app sama dengan Flux di sini digunakan untuk saat penginstalan Flux pada terminal. Kemudian untuk con sama dengan MariaDB di sini adalah digunakan untuk mengkoneksikan database dengan project yang kami buat. Di sini merupakan source code-nya. Kemudian yang pertama pada project kami yaitu ada bagian login. Untuk bagian login ini digunakan saat pertama kali kita mengakses atau membuka project yang kami buat. Kita harus login terlebih dahulu. Apabila tidak bisa login, maka tidak akan bisa mengakses fitur-fitur yang ada pada project kami. Di sini merupakan bagian pada loginnya. Di sini ada username dan password yang digunakan. Apabila password dan username salah, maka akan terjadi gagal login dan harus mengulangi lagi. Kemudian selanjutnya yaitu pada bagian obat. Untuk bagian obat di sini terdapat master obat, yaitu yang digunakan untuk melihat data-data obat dan juga stok obat untuk bagian master obat. Di sini kita dapat sebelum menggunakan master obat harus login terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada bagian ada kode yang digunakan untuk memanggil data dari database obat dan dari database stok. Kemudian akan ditampilkan pada Postman, dan apabila menampilkan berhasil maka akan muncul tulisan sukses get data obat, dan di situ akan muncul list data obat. Kemudian pada bagian obat kita juga dapat untuk menambahkan obat atau menyimpan obat, yaitu dengan cara metode post. Kemudian di sini untuk menambahkan obat kita dapat menginputkan yaitu kode obat, nama obat, satuan obat, dan harga obat pada Postman. Kemudian apabila berhasil menambahkan obat maka akan muncul pada Postman yaitu data obat berhasil ditambahkan. Kemudian apabila kita sudah selesai maka kita klik pada data obat, akan muncul list data yang sudah kita tambahkan. Kemudian untuk ubah data obat yaitu digunakan untuk mengupdate atau merubah setiap data obat yang kita inginkan, yaitu dengan menggunakan metode put pada Postman. Kemudian menuliskan kode obat pada bagian rule-nya, dan setelah itu kita mengubah nama obat, satuan obat, dan harga obat. Apabila berhasil menambahkan data obat yang muncul pada Postman yaitu data obat berhasil diubah. Dan yang terakhir pada data obat yaitu kita dapat menghapus data obat dengan cara yaitu metode delete. Kita menginputkan kode obat pada rule yang ada pada Postman, maka data akan terhapus yaitu dengan menggunakan kode obat. Di sini adalah merupakan bagian dari source code data obat yaitu yang digunakan untuk menampilkan data obat saja, tidak menggunakan dari database stok. Kalau untuk master obat tadi menggunakan database dari stok, dan di sini ada menggunakan metode get. Apabila sudah berhasil menampilkan maka akan muncul tulisan sukses get data obat pada
Postman, dan ini yang digunakan hanya database obat. Kemudian ini merupakan codingan dari supplier, yaitu master supplier yang menggunakan metode get. Sebelumnya kalian harus login terlebih dahulu. Kemudian ini merupakan codingan dari tambah data supplier yang menggunakan metode post. Sebelumnya kalian harus login terlebih dahulu. Setelah itu kalian dapat menginput kode supplier, nama, telepon, serta alamat. Setelah itu akan muncul sukses tambah data supplier. Kemudian ini merupakan ubah data supplier yang setelah login kalian dapat input supplier. Berikutnya ini merupakan codingan dari hapus data supplier yang menggunakan metode delete yang digunakan untuk menghapus sebuah data. Berikutnya ini merupakan codingan dari konsumen yang menggunakan metode get. Sebelumnya kalian juga harus login terlebih dahulu untuk dapat menggunakan semua metode tersebut. Setelah itu kalian akan mendapatkan sukses get data konsumen. Kemudian ini merupakan tambah data konsumen menggunakan metode post. Di sini kalian dapat menginputkan kode konsumen, nama, telepon, serta alamat. Setelah menginputkan data-data tersebut, kalian send, kemudian akan muncul sukses tambah data konsumen. Kemudian ini merupakan codingan dari ubah data konsumen yang menggunakan metode put. Di sini kalian dapat menginputkan nama, telepon, serta alamat yang nantinya akan kode ini digunakan untuk mengedit data supplier dengan menginputkan nama, telepon, serta alamat. Kemudian setelah itu akan muncul data berhasil diubah. Kemudian ini merupakan codingan dari hapus data konsumen menggunakan metode delete. Selanjutnya adalah pembelian. Pada pembelian menggunakan metode get. Sebelum itu harus login terlebih dahulu. Setelah itu akan muncul sukses get data pembelian pada Postman. Kemudian tambah data pembelian. Pada data pembelian, tambah pembelian menggunakan metode post. Sama seperti tadi harus login terlebih dahulu, lalu dapat menginputkan nomor transaksi, kode supplier, jumlah, dan tanggal, kode obat yang nanti akan masuk ke database beli. Dan apabila di-send pada Postman akan muncul data pembelian berhasil ditambahkan. Kemudian ubah data pembelian. Pada ubah data pembelian menggunakan metode put. Dan kalau mau mengubah data sesuai dengan kode dari transaksinya.
Dan sebelum itu harus login terlebih dahulu. Dan data yang bisa diubah adalah kode supplier, jumlah, tanggal, dan kode obat. Jika berhasil diubah, maka akan muncul data pembelian berhasil diubah pada postman. Kemudian hapus data pembelian. Untuk menghapus data pembelian harus login terlebih dahulu dan memasukkan kode transaksi dari data yang akan dihapus di postman menggunakan metode delete. Kemudian penjualan. Di penjualan juga harus login terlebih dahulu. Yang ini untuk menampilkan data keseluruhan penjualan obat ke konsumen. Kemudian tambah data penjualan. Tambah data penjualan menggunakan metode post. Di sini kita dapat menginputkan nomor transaksi, kode konsumen, jumlah, tanggal, kode obat, dan harga total. Dan sebelum menginputkan ini harus login terlebih dahulu, sama seperti sebelum-sebelumnya. Jika sudah berhasil, akan muncul data penjualan berhasil ditambahkan. Kemudian, ubah data penjualan. Diubah data penjualan menggunakan metode put. Dan bergantung pada kode transaksi sesuai transaksi yang akan diubah. Data yang bisa diubah antara lain kode konsumen, jumlah, tanggal, kode obat, dan harga total. Jika berhasil, nanti akan muncul data penjualan berhasil diubah. Kemudian delete data penjualan menggunakan metode delete dan bergantung pada kode transaksi. Jadi yang mau dihapus disesuaikan kode transaksinya apa. Dan sebelum itu memang harus login terlebih dahulu lagi. Kemudian nota. Di nota menggunakan metode get. Di sini nanti menampilkan nota dari penjualan obatnya. Bila berhasil, akan muncul sukses get data penjualan. Untuk coding sudah sampai di sini. Baik, kemudian ini merupakan cara install dan langkah-langkah install Fluxrun pada project Apotek APPBY. Pertama kita menuliskan py main virtual int coba underscore apotek kemudian tunggu sebentar. Nah, baik, ini sudah selesai. Kemudian kita akan melanjutkan dengan coba apotek script activate. Baik, ini coba apotek sudah terlihat di depan. Kemudian kita akan mencoba install Flash dengan ketikan pip install Flash.
Baik, kemudian Plus telah terinstall, lalu kita install MariaDB dengan mengetikkan pip install MariaDB. Sudah selesai. Sebelum flash run, kita sebaiknya mengaktifkan SAMPP terlebih dahulu. Lalu kita jalankan Apache dan MySQL. Setelah itu kita menjalankan AppPy dengan mengetikkan flash run. Ya. Ini merupakan flash yang sudah terinstall. Ya. Kemudian ini merupakan link yang digunakan pada Postman. Link ini dapat disalin lalu kita copy paste pada URL Postman untuk menjalankan apotek. Selanjutnya, ini bagian database apotek kami yang berisi tabel beli, antara lain kode transaksi, kode supplier, jumlah, tanggal, dan kode obat. Kemudian tabel jual yang berisi kode transaksi, kode konsumen, jumlah, tanggal, kode obat, dan harga total. Kemudian tabel konsumen berisi kode konsumen, nama, telepon, alamat. Kemudian tabel obat berisikan kode obat, nama obat, satuan obat, harga obat. Kemudian tabel stok berisikan kode stok, kode obat, dan stok akhir. Kemudian tabel terakhir adalah tabel supplier berisikan kode supplier, nama, telepon, dan alamat. Oke, di sini saya akan melanjutkan yaitu pada bagian Postman yang sudah kita buat, yaitu ada beberapa request yang kami buat. Untuk yang pertama yaitu pada bagian Postman ada untuk login admin. Di sini adalah digunakan untuk pertama kali saat kita menggunakan project, yaitu harus login terlebih dahulu. Apabila kita belum login maka tidak bisa mengakses semua pada bagian ini. Contohnya seperti pada bagian ini, apabila kita belum login maka di sini akan muncul silakan login. Untuk contoh lagi yaitu untuk supplier, di sini sama, silakan login apabila kita belum login. Kemudian kita harus login terlebih dahulu. Di sini pada bagian login ada username, di sini ada password, dan ini harus sesuai dengan apa yang sudah kita inputkan atau sesuai dengan source code yang sudah kita buat pada bagian app.py. Kemudian apabila sukses atau berhasil login, di sini akan muncul welcome Milsa, yaitu sesuai dengan nama username. Untuk selanjutnya yaitu pada bagian master obat. Untuk bagian master obat yaitu di sini untuk menampilkan beberapa data tentang obat dan juga terdapat stok akhir pada obat. Di sini akan muncul yaitu data, harga obat, kode obat, nama obat, satuan obat, dan stok akhir. Di sini adalah sesuai dengan data yang sudah kita inputkan atau sesuai dengan data yang sudah kita miliki. Apabila berhasil maka di sini akan muncul sukses get data obat. Selanjutnya untuk data obat. Data obat dengan master obat di sini adalah merupakan berbeda. Untuk bagian data obat di sini hanya terdapat data obat aja, tidak ada stoknya, yaitu ada harga obat, kode obat, nama obat, dan satuan obat. Ini adalah data-data yang sudah
kami buat, dan apabila berhasil maka di sini akan ada pesan sukses get data obat. Kemudian untuk menambahkan data obat, yaitu di sini kita menggunakan metode post, kemudian di sini menggunakan tambah data. Untuk bagian-bagian yang diinputkan yaitu ada kode obat, nama obat, satuan, dan harga obat. Di sini kita akan menambahkan yaitu dengan kode obat seperti ini. Apabila kita send, maka di sini akan muncul pesan yaitu data obat berhasil ditambahkan. Kemudian kita lihat pada bagian data obat, maka akan muncul pada bagian sini yaitu ada harga obat, kode obatnya AD02007 yaitu amoxicillin. Kemudian untuk update pada bagian master obat juga bisa muncul. Kemudian untuk update sama yaitu di sini menggunakan metode put, di sini ubah obat, dan di sini adalah merupakan kode obat yang akan kita ubah. Yaitu di sini kita akan mengubah yaitu yang tadi amoxicillin, kita akan tambahkan amoxicillin edit dan harganya akan kita ubah menjadi 12.000. Selanjutnya kita send. Dan apabila berhasil di sini akan muncul data obat berhasil diubah. Kita cek pada bagian data obat. Maka di sini akan muncul amoxicillin edit dan harganya 12.000. Kemudian untuk hapus data yaitu kita menggunakan metode delete. Di sini adalah rule yang diambil dari face code-nya. Kemudian di sini adalah hapus obat untuk memanggil yaitu pada codingan hapus obat. Kemudian di sini adalah merupakan kode obat yang akan kita hapus. Kemudian kita send. Dan di sini akan muncul data obat berhasil dihapus. Maka untuk bagian data obat di sini akan hilang. Dan di sini hilang. Selanjutnya pada bagian crude supplier dan crude konsumen kurang lebih metodenya sama seperti crude pada obat. Jadi kita akan langsung pada pembelian. Pada pembelian ini menggunakan metode get. Pembelian ini digunakan untuk menampilkan data transaksi pembelian obat dari supplier yang masuk ke apotek kami. Apabila di-send, akan muncul keseluruhan transaksi pembelian obat dari supplier. Kemudian tambah pembelian. Ditambah pembelian menggunakan metode post. Dan data yang diinputkan antara lain nomor transaksi, kode supplier, jumlah, tanggal, dan kode obat. Jadi ini kita akan menambahkan transaksi PB strip 215004 dengan kode obat AD02001. Apabila di-send, akan muncul pemberitahuan data pembelian berhasil ditambahkan. Kemudian dicek di pembelian. Nah, data terakhir menampilkan kode transaksi yang tadi dengan kode obat yang tadi. Jumlahnya 20. Kemudian cek ke master obat. Data obat dengan kode AD02. Stok akhirnya menjadi 436.
Langsung pindah ke update pembelian. Di update pembelian kita menggunakan metode put. Kemudian data yang akan kita ubah itu adalah transaksi PB strip 2150004. Dan data yang akan kita ubah yaitu kode supplier, jumlah, tanggal, dan kode obatnya. Langsung di send. Akan muncul data pembelian berhasil diubah. Kemudian pembelian data terakhir berubah ya. Sesuai yang kita masukkan tadi datanya, data terakhir. Kemudian ke hapus pembelian. Untuk data yang dihapus bergantung pada kode transaksinya, yaitu PB strip 2150004. Kemudian di send dan muncul pemberitahuan data pembelian berhasil dihapus. Kemudian cek lagi di pembelian. Kemudian yang tadi sudah terhapus ya, yang kode transaksi PB strip 2150004. Kemudian ke penjualan, kurang lebih di penjualan sama, bedanya hanya jika di pembelian stoknya akan bertambah, sedangkan di penjualan stok dari obat akan berkurang karena di penjualan itu menampilkan seluruh transaksi obat yang dijual ke konsumen. Jadi stok di apotek akan berkurang. Langsung ke nota. Pada nota menggunakan metode get. Apabila di send akan muncul detail dari transaksi suatu obat. Semisal ini datanya antara lain tanggal, terus harga obat satuannya, kemudian harga total sesuai jumlah yang dibeli, dan kode obat, kode transaksi, dan jenis dari obatnya, nama obat. Kurang lebih seperti itu request dari Postman. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.